kita dianjurkan untuk mengucap subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau kita ini melihat ada sesuatu yang indah, yang luar biasa, yang mungkin kita heran, itu kita ucapkan subhanallah. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Hanya sekali selama umur dunia ini, hanya sekali, dan makhluk itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah akan menunjukkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi maupun di langit bahwa aku mempunyai manusia pilihanku, manusia terhebat, manusia teragung, manusia yang luar biasa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu Nabi Muhammad dihinakan oleh orang-orang. Orang-orang kafir waktu itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini pembohong. Nabi Muhammad ini penyihir. Dicaci maki, diganggu setiap saat. Dalam keadaan sedih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah dan dipanggil oleh Allah untuk melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Supaya makhluk-makhluk yang menghinakan Nabi Muhammad, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang istimewa. Orang istimewa dipanggil oleh Allah. Bayangkan, sing ngundang Gusti Allah, yang memanggil Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad diundang langsung oleh Allah untuk membuktikan, wahai manusia, ini adalah manusia terhebat yang dia bisa langsung mendapatkan undangan dari Allah, tidak minta Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa meminta untuk memandang zatnya Allah, tapi Nabi Musa tidak mampu. Nabi Musa melihat gunung, waktu itu gunung itu hancur dan Nabi Musa pingsan, tidak mampu melihat zatnya Allah, cahaya Allah. Tapi Nabi Muhammad diundang langsung oleh Allah. Ini istimewanya Nabi Muhammad. Diundang. Contoh yang paling gampang mungkin, sewaktu saya ini mencari orang yang paling dekat dengan Bapak Presiden, saya sampaikan kepada orang itu, tolonglah, saya kepingin ketemu Pak Presiden. Itu saya ya bukan salah, benar. Wong saya kepingin ketemu pemimpin saya. Saya tidak salah dan saya itu benar. Tapi ada sekali waktu Bapak Presiden mengutus orang yang dicintainya untuk datang ke tempat saya memanggil Habib Syekh. Kan beda. Saya tadi minta dipanggil, sama saya tadi dipanggil. Talib wal matlub, ini namanya. Nabi Muhammad tidak pernah minta dipanggil oleh Allah, tetapi Allah memanggilnya. Nabi Muhammad tidak pernah minta dilapangkan dadanya, tapi Allah melapangkan dadanya. Kalau Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, minta, ya Allah lapangkan dada kami. Tapi kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nasyrah laka sadrak, tidak minta tapi diberi oleh Allah. Orang yang diberi sama orang yang meminta itu tinggi yang diberi. Ya, kita tidak menghinakan nabi yang lain, semua nabi itu bagus, semua nabi itu luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Tapi Nabi Muhammad adalah terbagus. Alam nasyrah laka sadrak, dikasih. Waktu peristiwa Isra wal Mi'raj itu pun Allah memerintahkan malaikat Jibril, panggillah kekasihku dan ambillah kendaraan buruk. Subhanallah, ceritanya buruk sidik ini, cerita buruk sedikit. Buruk ini ada di kawanan buruk di surga. Lagi main-main itu. Nah, kawanan buruk ini di surga tadi, ada satu buruk yang lagi sedih. Di antara buruk yang lain-lain yang lagi gembira. Malaikat Jibril turun dan tanya, "Hai buruk,
Kenapa kamu sedih sedangkan teman-teman kamu yang lainnya tuh gembira? Kok kowe dhewe sing sedih? Ada apa kamu sendirian ini? Katanya aku rindu ingin berjumpa Nabi Muhammad. Allah. Akhirnya malaikat Jibril, ini kebetulan saya diperintah Allah untuk mengambil salah satu burak untuk menjadi kendaraan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Wah, gembira burak itu. Ya wis aku wae, saya aja. Gembira burak itu. Setelah burak itu diajak untuk menjemput Nabi Muhammad, burak ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burak itu jingklak-jingklak. Jadi kayak orang gembira ya. Pencolotan ini. Akhirnya Jibril mengatakan, "Hai burak, ala tastahi ya burak? Apakah engkau tidak malu? Di depan kamu ini siapa manusia luar biasa kok kamu malah jingklak-jingklak nih." Seneng ini. Kata burak dari gembira saya. Ya gembira tapi di depan orang ini jangan seperti itu, harus adab dan akhlak loh. Dari senengnya ini. Burak ini. Rasulullah menangiki burak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Isra itu perjalanan malam hari. Juz'un minal lail. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Abad di sini hamba. Nabi Muhammad itu paling senang kalau sudah dikatakan hamba, pilihan ini, hamba. Bi abdihi, hambanya Allah. Karena apa? Kalau sudah orang itu diakui oleh Allah sebagai hambanya, berarti orang ini selamat. Kata Nabi Muhammad, cukup atasku kebanggaan sewaktu aku dipanggil oleh Allah sebagai hamba. Dan peristiwa dipanggil hamba ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan fa auha ila 'abdihi ma auha. 'Abdihi di sini dalam proses ini sama hamba. Senang Rasulullah waktu itu dipanggil hamba. Di malam hari, juz'un minal lail, sebagian dari malam, itu perjalanan. Dan perjalanan Isra Mi'raj tidak bisa diakali. Banyak kan sekarang ada ulama-ulama yang anyaran mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu mimpinya Rasulullah. Ya kalau mimpi dadak dilebok ke Quran gua apa? Lah orang Darul Hikmah sering mimpi Isra Mi'raj misalnya. Kadang mimpi tekan Mekah kono, tekan di lah mimpi. Entengnya mimpi itu biasa. Kalau mimpi bukan suatu hal yang luar biasa. Kalau mimpi tidak perlu diucapkan subhanallah untuk Nabi Muhammad. Kalau mimpi lewong di Magelang, mak wong Kajoran misalnya. Orang luar itu tadi, luar dalam. Ini orang luar ini. Ini termasuk ya boleh diucapkan subhanallah sebab awake dhewe iki mimpi we jarang. Tapi kalau Kanjeng Nabi dipanggil abad itu, hamba itu terdiri dari roh dan jasad. Hamba itu mesti roh dan jasad. Berangkat bukan cuma roh dan jasad, pakaian Rasulullah, sandal Rasulullah pun ikut Isra Mi'raj. Sandal yang luar biasa gue. Sandal yang dipakai untuk Isra Mi'raj. Dipanggil oleh Allah. Di dalam perjalanan itu Rasulullah itu disuruh berhenti di beberapa tempat. Di Bethlehem ya. Di tempat di situ mana Nabi Allah Isa alaihissalam pernah istirahat di situ. Nabi Musa pernah istirahat di situ. Di situ disuruh ambil berkah. Sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril turunlah kamu wahai Muhammad dan sholatlah di sini 2 rakaat. Apa gunanya? Ngambil berkah ngalah berkah. Jadi ngalah berkah itu ada. Kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh ngambil berkah. Loh saya sholat bekas di mihrab tempat orang yang soleh. Boleh ngambil berkah ya. Siapa sih orang itu? Aku jupuk berkah sejadai wong soleh. Oh enggak. Buat apa-apa. Ngambil berkah kok syirik. Berarti Nabi Muhammad disuruh sholat di tempat-tempat bekas Nabi Musa dan Nabi Isa. Apakah di situ Nabi Muhammad diajari syirik oleh malaikat Jibril? Kan tidak. Ngambil berkah. Di situ Nabi Muhammad sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah mengimami semua para anbiya, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai imamnya.
Lamma irtaqa di situ. Baitul Ma'mur Sulaiman semua para nabi dan rasul, para anbiya ini di belakang Rasulullah kabeh. Padahal Rasulullah paling nom. Nabi Muhammad paling muda, paling akhir nabi. Tidak ada nabi setelah Rasul SAW. Di situ dijadikan imam, antal imam. Engkau adalah imam dari para anbiya wal mursalin. Itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad di situ berangkat perjalanan menuju langit Sidratul Muntaha. Sampai di perbatasan itu malaikat Jibril pamit. Hai Muhammad, lanjutkan tugasmu, perjalananmu, saya pamit sampai sini aja, saya tidak bisa meneruskan perjalanan saya. Akhirnya Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, bagaimana kamu mengantarkan saya kok kamu tinggal saya ini? Kamu kan mengantar saya, kamu mengundang saya untuk dan diperintah Allah untuk mengantarkan saya. Lah kok sampai tempat sini kamu tinggal niki terus pripun? Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, kamu tidak tahu. Kalau aku melangkah satu langkah dari tempat ini, niscaya aku akan hancur karena cahaya yang luar biasa. Tapi kalau engkau dijaga oleh Allah, bayangkan. Rasul itu berapa kali dibedah dadanya? Ada yang mengatakan 4 kali. Ya. Di waktu kecil, di waktu dewasa, di waktu mau terima wahyu, dan di waktu mau Isra Mi'raj. Ini Rasulullah. Apa yang dibersihkan, dicuci oleh hatinya ini, dicuci dengan air Zam-Zam. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa rahmat kepada syaitan. Karena ada rahmat luar biasa ini, rahmatnya Rasulullah di dalam dadanya ini. Dan dipersiapkan Rasulullah ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Maulid Simtudurat, zadu tuhran ala tuhri. Nabi Muhammad itu sudah bersih tapi biar tambah bersih. Bukan kotor, dibersihkannya ini. Wis resik ben tambah resik. Zadu tuhran ala tuhri. Sebagai cerita singkat aja, ini perjalanan Isra itu mau menerima perintah sholat 5 waktu. Tadinya sholat itu 50 waktu. Nabi Muhammad turun ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk umatmu? Kata Nabi Muhammad, Allah memerintahkan sholat 50 waktu untuk umatku. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, kamu naik minta potongan dari Allah. Kamu naik kepada Allah, minta lagi potongan dari Allah karena umatmu ini orangnya lemah-lemah, cilik-cilik wongnya. Umurnya pendek-pendek, wongnya gampang keselan. Lemah ini. Minta potongan. Lain sama umat-umatku dan umat terdahulu gede dhuwur umurnya ki 900, 800. Nabi Ibrahim itu khitan umur 90. Awake dhewe nek khitan 90 medeni sing khitan. Nah ini subhanallah. Ini itu 90-nya Nabi Ibrahim itu kayak anak TK lah ya, tapi 90 tahun. Nah, ukurannya umat Kanjeng Nabi. Ini umat Nabi Muhammad ini istimewa, super istimewa. Umurnya pendek tapi pahalanya ngungkuli wong-wong sing biyen. Umurnya pendek, swidak tahun 70 tahun ini ganjarane ngungkuli wong-wong sing umur 900 tahun. Kok sakit ngoten nggih? Lho ini perjuangan Nabi Muhammad. Jenengan diparingi napa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ini tadi. Malam Lailatul Qadar itu satu malam ganjarane kaya 1000 wulan, 83 tahun. Lah nek jenengan kira-kira umur 40 tahun entuk Lailatul Qadar terus ping 83 pira umurmu? Ganjaranmu lipat-lipat. Di samping itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Satu kebaikan dibalas 10. Ini Kanjeng Nabi kabeh. Perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Balik Rasulullah. Minta potongan. Kembali lagi dipotong sama Allah 5. Jadi 45. Bolak balik sampai 9 kali. Akhirnya terakhir 5. Yang 5 waktu itu Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad kembali kamu kepada Allah. Minta potongan. Umatmu ki ora mampu. Nabi Musa kok pahamnya.
Umat wong Indonesia terutama ke. Salat 5 waktu kadang orang salat. Nabi Musa wis paham. Alah wong ndi. Ya magelang ngadem lebih ngademen masuk isu-isu kon atus kon salat ya nggo sisan jam 7 Beb. Gusti Allah lak Maha Pengasih lahi Maha Penyayang iya. Pengasih Maha Penyayang ora kaya wong kaya awakmu kuwi sing ora salat. Pengasih dan penyayang ki untung awakmu ki ora salat jekei umur. Coba kira-kira wong nek ora salat terus dipateni kaya listrik ngene iki. Orang telat bayar listrik langsung det mati. Orang telat bayar sholat, orang sholat langsung mati kira-kira piye itu? Orang mati kabeh wong sak Indonesia iki. Wong telat terus bendino. 5. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Musa, saya tidak mau kembali lagi, malu saya sama Allah." Wis ping 9. Di sini ada 2 rahasia yang luar biasa. Rahasia pertama, Nabi Musa waktu itu masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal ya. Waktu Isra Mi'raj itu sudah meninggal Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa masih bisa memerintah dan masih bisa mengatur bagaimana supaya mendapat keringanan umat Nabi Muhammad. Dados tiang-tiang soleh niku kalau meninggal insya Allah iso ngajari awakmu. Jangan dikira wali-wali Allah yang meninggal itu tidak bisa ngajar. Contohnya banyak wali-wali yang diajar oleh orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya kau pas mimpi misalnya. Mimpi diomongi kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, kowe kudu ngene, iki gurune. Itu terjadi. Lah jenengan nek ziarah tempat wali-wali Allah itu wali-wali itu ya paham nek kowe teko ngono. Mesti paham, tidak mungkin tidak paham karena mereka itu hidup di sisi Allah, cuman pindah alam dunia ke alam barzakh, ngono. Ada sebuah cerita bahwa seorang kiai waktu itu mau meninggal, muridnya nangis-nangis. Pak Yai pripun Pak Yai mengke sing nasihati kula sinten Pak Yai mengke ngoten. Nang wae aja nangis. Awakku nggo bar matiku iki luwih akeh nekani awakmu timbang waktu hidup saya. Lha kok iso ngoten iki? Sewaktu saya hidup itu masih ada hijab macam-macam. Aku arep marani awakmu dadak numpak BC. Urunan go bis, urunan go snack, urunan dadak ngono kuwi. Tapi ini setelah saya meninggal ora habis-habisan langsung. Makanya karo guru ki yakin kaya ngono kuwi. Guru tidak mungkin meninggalkan muridnya sampai yaumil kiamah, sampai di akhirat nanti. Tidak mungkin. Orang mungkin guru ki ninggalke murid, tidak mungkin. Karena guru itu bertanggung jawab dengan murid-muridnya. Lalu luar biasa tuh guru-guru ini. Itu Nabi Musa. Tidak mungkin meninggalkan. Bagaimana Nabi Musa masih bermanfaat untuk meringankan beban umat Nabi Muhammad melalui memerintah Nabi Muhammad bolak-balik 9 kali ini tadi. Itu ada yang mengatakan Nabi Musa ki kurang ajar. Ngongkon Nabi Muhammad kok penake. Dikira Nabi Muhammad iki sapa ora ngerti umate apa. Nabi Muhammad itu tidak tahu umatnya apa Nabi Musa ngongkon karepe dhewe. Lah, ini orang-orang yang kurang paham. Di situ kejadian Nabi Musa ini rumongso. Aku ping pisan wae mau berjumpa dengan Allah ora iso nganti semaput geblak. Nabi Muhammad ping 9 menghadap kepada Allah dan kuat. Luar biasa nih. Nabi Muhammad ini. Nabi Musa baru lihat gunungnya kok jeblok ngono wis bek ora kuat. Nabi Muhammad 9 kali. Wajib berarti 1. Yang kedua, Nabi Muhammad Allah ingin memamerkan ke Musa, Nabi Allah Musa alaihi salam. Hei Musa, iki lo kekasihku, ping 9 bolak-balik. Luar biasa. Nabi Musa juga bukan orang yang tidak pandai, orang yang cerdas. Diken bolak-balik Nabi Musa dulu tidak bisa memandang langsung. Berhubung Kanjeng Nabi bibar mandeng Gusti Allah, zatnya Allah wallahu a'lam. Kembali itu wajah Rasulullah itu cahayanya luar biasa. Di situ Nabi Musa mengambil kesempatan ngalah berkah Kanjeng Nabi. Lah, ping 9. Nabi Musa ini iso ping 100. Nek ora kepingin ngambil berkahnya terus. Ini juga kunci bagi siapapun yang ikut pengajian, misalnya suami-suami ke pengajian. Nek suami tanggal pengajian ini bisa kok pengajian jadi Pak Tuhur. Ya Mbah Mas. Jadi siapa yang lupa jadi anu, jadi pulang, tempat kiai, tempat habib. Pulang dari pengajian itu, suami itu jelas habis mandeng habibe,
memandang kiainya pasti mendapatkan sinar daripada wajah kiai dan Habib tadi. Lah karena mendapat sinar dan wajah dari bekas Habib mau, atau paling tidak mungkin bar salaman karo kiai ini atau karo Habib tekan omah ki bojo aja turu wae. Bojo langsung nek pas pengajian itu dinteni nek suami datang assalamualaikum waalaikumsalam langsung rangkul. Oh no, lah kok kowe ngerangkul lho ngambil berkah. Lah ngono kuwi lho. Ini ngambil berkah sebab apa? Si suami tadi baru ketemu Habib napa kiai yang masya Allah tadi. Terus tangannya ambungan, bekas nempel ke tangannya ke tangan kiainya tadi. Oh no. Tanganmu ambungan kok yang lha aja ngono. Sing penting berkah iki. Istri yang ngono. Tekoke wis sambut rangkulan ambungan ini ambil berkah bekas memandang wali dan kiai. Oh no. Paham gitu. Nyonya-nyonya iki kudu ngono. Jadi lah nek mangkate bareng wek pengajian bareng wong loro wek ya wis bismillah nek bareng berarti sing entuk padha entuke ngene. Nek misalnya perginya sendiri-sendiri misalnya si suami ngono. Itu diantaranya di samping ngambil berkah dan insyaallah gua anak akeh. Kok iso ngono wek ya iso nah. Teko wis seneng teko dirangkul orang di anak itu terus piye? Ngono kuwi lho misale. Jadi kan tambah mesra. Jadi aja entuk kok malah bojone turu ngono karepe dhewe. Suamine kuwi panganan iki segane nggone meja ngono kuwi bukaan dhewe sampe tak turu. Ora entuk berkah blas. Lah Beb datangnya itu bukan dari pengajian, Beb datangnya dari main domino. Oh nek dari domino ora malah tinggalan turu wae. Malah ora nek berkah. Jadi wong lanang-lanang kuwi nek iso aja kakean lungguhan karo sing ora manfaat, lungguhan karo sing manfaat. Supaya kowe nek tekan omah bojomu ya untuk manfaat, anakmu ya untuk manfaat. Ngono lho. Lah nek kumpulane kumpulan wong sing ora cetha-cetha. Nanti apa namanya rapat RT. Rapat RT ini ke 5 menit tapi ngrasani ini 3 jam. Mun ora mulih-mulih ngentek rokok 3 pak petang pak lambune sak awak isine rokok wae. Tapi itu tidak ada manfaatnya. Lah nek kumpul kiai kan nikmat. Nek kumpul kiai galuke cepet ya jojo-jojo cara mau ya. Ngono kuwi, tapi nek karo rapat-rapat ngrasani ngono. Kembali kepada Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Itu ngambil berkahnya di situ. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan disuruh bolak-balik ping 9 manut. Contohnya ya, kula niki gadah pacar tiyang Magelang. Biyen. Sewaktu umur saya umur 2 tahun, pacarku ki wong Magelang.